Pertanyaannya, kalau ada seorang anak yang belajar agama tapi dia punya ayahnya bekerja tak benar, gitu. Misalnya ayahnya suka menipu, kemudian uang hasil menipu itu dipergunakan untuk membiayai anaknya yang belajar. Apakah ada pengaruh atau azar pengaruh kepada anaknya? Ya ada, pasti ada. Pengaruh itu ada ya. Tapi yang berdosa ayahnya, si anak tak tahu menahu. Karena apa? Anak ini menjadi kewajiban orang tua. Ya dah? Anak menjadi kewajiban orang tua. Karena kalau ada orang tua yang macam itu, lantas anaknya menjadi durhaka kepada orang tuanya jangan menuntut. Karena besok di akhirat orang tuanya dituntut oleh anak. Orang tuanya. Kalau ini ilmu akhlak ilmu tasawuf, bukan ilmu fikah ilmu pembahasan tasawuf. Jadi sebagaimana banyak dalam riwayat, ayahnya calon masuk surga karena ayahnya ini terkenal ahli berbuat kebaikan. Sedangkan anaknya ini calon masuk neraka. Sudah? Tatkala ayahnya mau dimasukkan surga, maka si anak protes. Ya Allah, itu ayah saya, kenapa engkau masukkan surga? Kenapa ayah saya engkau masukkan surga? Ya kalau dijawab misalnya, ya karena dia berbuat baik, beramal baik. Oh, siapa bilang dia berbuat baik untuk dirinya sendiri? Saya anaknya nggak diurusi. Saya main tidak pernah dilarang. Saya main judi dibiarkan. Saya main dadah juga dibiarkan saja. Maka uang dikasih. Itu tidak pantas itu masuk surga, kata anaknya. Itu besok terjadi semacam itu di akhirat. Artinya apa yang dilakukan oleh seorang ayah ini berpengaruh kepada anak-anaknya. Kalau anaknya diajari baik, diberi rezeki baik, yang halalan thayyiban, maka si anak akan menjadi anak soleh yang akan menguntungkan kedua orang tuanya. Tapi kalau anaknya diberi makanan yang haram, diberi pendidikan yang tidak baik, ajaran-ajaran itu dibiarkan, pembiaran terhadap anak. Macam kemarin terjadi kan, ada sekolah tahfidz yang dibakar oleh anak-anak yang tak benar itu Itu ayah dari anak-anak yang tak benar itu besok di akhirat ini dapat tuntutan dosa di samping si anak ini tuntutan dosa dari yang meninggal dunia ini. Kalaupun tidak ada kisos di mana di dunia, tidak ada kisos, tidak ada pembalasan sesuai dengan hukum syariat, wah ini masih esok-esok di akhirat akan mendapatkan kisos tersendiri di akhirat, balasan tersendiri di akhirat begitu. Jadi ada terkait itu Maka si anak ini dia anak yang tadi kembali pertanyaannya, karena anak itu tak tahu apa-apa. Anak ini apa kata orang tua, mudah-mudahan anak orang tua kita dan juga kita juga kalau mencari rezeki yang halal kan begitu kan akan pengaruh kepada pendidikan anak. Orang yang baik karena makanan barangan yang baik, orang menjadi soleh karena pakaian, makanan, segala kehidupannya dari hal-hal yang halal. Di dalam hadis diceritakan dulu ada seorang yang musafir, kemudian dia ini di suatu tempat dia berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya ini, ya Allah beri saya itu, mohon pada hal-hal yang baik-baik. Tapi kata Nabi, cuman sayangnya ini yang dipakai ini bajunya baju haram, rupanya habis mencuri dia. Yang dimakan makanan haram juga, dia habis mencuri sana, mencuri sini. Kata Nabi, fa'aina yustajabu. Bagaimana akan diterima doanya? Makanannya barang haram, minumannya barang haram, malbas atau pakaiannya barang haram. Fa'aina yustajabu bi. Bagaimana akan diterima doanya? Itu kalau makanan haram yang masuk di perut kita, maka doa kita jarang diterima oleh Allah SWT. Pengaruh sekali. Jelas? Tapi yang dosa seperti tadi ayahnya si anak tak berdosa, yang dosa ayahnya karena memberi makan kepada anaknya dari barang yang haram, yang dosa orang tuanya. Mudah-mudahan si anak diberi keberkahan oleh Allah SWT, diberi ampunan sehingga walaupun dia makan dari hasil yang haram dari orang tuanya karena dia belajar agama, mudah-mudahan oleh Allah yang membimbingnya menjadi orang yang baik